Sementara itu, Wu Yang pergi ke menara pedang bulan, tempat pedang bulan disegel. Ia sebagai satu-satunya utusan dari klan manusia yang bisa berhubungan langsung dengan dewa, lalu bertanya bagaimana cara mendapatkan rumput kaisar, karena hanya dengan menggunakan rumput kaisar baru bisa membuat dunia manusia menjadi aman dari serangan para siluman. Sang dewa menjawab, ia harus bisa mendapatkan api spiritual terlebih dahulu. Namun api spiritual hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang memiliki takdir untuk mendapatkannya. Dan selama ini, semua murid Biro Keamanan tidak ada satupun yang berhasil mendapatkannya. Mendengarkan hal tersebut, Wu Yang akan mempercepat ujian bela diri. Siapapun pemenangnya akan diutus pergi untuk mendapatkan api spiritual. Akhirnya ujian bela diri mulai dilaksanakan. Murid wanita berduel sesama mereka, begitu juga dengan murid laki-laki. Di dalam ujian tersebut, Luli begitu mudahnya mengalahkan para murid yang menjadi lawannya, hingga ia menjadi pemenang. Di sini, Wu Yang mencurigai identitasnya, karena dilihat Luli memiliki tenaga dalam dan ilmu sihir yang sangat kuat. Oleh sebab itu ia pun mengujinya dengan menyuruh Luli berduel dengan murid senior, yaitu Duming. Siapapun yang menang, Wu Yang akan mengabulkan satu permintaan mereka. Tentu saja Luli sudah sadar kalau Wu Yang mencurigainya. Maka dari itu ia pun menahan kekuatannya saat melawan Duming. Di waktu bersamaan, Liu melawan Xi. Ia pun kalah dan terluka parah. Di saat itu juga ia menggunakan teknik pedang cahaya yang sudah ia pelajari. Siapa sangka hal tersebut berhasil dan ia mampu mengalahkannya, hingga tangan milik Xi terluka dan cacat. Kembali ke Luli, ia juga berhasil mengalahkan Duming dengan tidak mengeluarkan sedikit pun kekuatannya. Setelah itu, Luli berpura-pura bodoh sambil meminta maaf kalau ia tidak sengaja menyerangnya. Melihat hal itu, Duming merasa kesal dan diremehkan. Ia pun ingin bertarung dengannya sekali lagi. Namun, Wu Yang menghentikannya dan memutuskan Luli sebagai pemenangnya. Ia pun diberikan satu permintaan. Luli ingin meminta Wu Yang agar tidak mengeluarkan ia bersama Liu. Namun, belum sempat ia berkata seperti itu, Liu datang ke sana dan juga keluar sebagai pemenang. Oleh karena itu, Luli tidak jadi meminta permintaan tadi dan justru memanggil Wang Ji dan meminta Wu Yang agar menaikkan tingkatnya. Liu juga memohon satu permintaan. Sama seperti Luli, ia juga ingin Su dinaikkan tingkatnya. Wu Yang merasa senang karena mereka memiliki rasa kesetia kawanan. Ia pun menyetujui semua permintaan mereka. Di malam harinya, mereka berempat makan bersama untuk merayakan, dan kini mereka pun menjadi sahabat satu sama lain. Lalu setelah itu, Luli bersama Bai Feng pergi ke menara pedang bulan. Ternyata Bai Feng adalah kakak seperguruan Luli, dan mereka merupakan murid dari Guru Lu. Selama ini, Bai Feng masuk ke dalam biro keamanan dan menjadi salah satu murid di sana. Ternyata ia memiliki misi dari Guru Lu untuk menjaga pedang bulan, supaya nanti pedang bulan bisa dikeluarkan oleh Luli.
Misi mereka saat ini jangan sampai ketahuan oleh Wu Yang. Dengan begitu, pedang bulan yang berhasil dikeluarkan, Luli bisa mengetahui identitasnya yang sebenarnya. 等会儿，新的弟子服下发。 Di waktu bersamaan, Auhen berada di luar dan merasa kesal karena roh siluman yang ia utus tidak bisa menembus portal Biro Keamanan. 一辈子不出来。 Luli dan Liu saat ini bersiap pergi karena mendapatkan tugas dari Wu Yang untuk mengambil api spiritual, karena mereka berdua adalah pemenang ujian. Di sana, Liu menggodanya dan bertanya apakah ia cantik atau tidak. Luli malu untuk mengakuinya. Belum sempat mereka pergi, tiba-tiba para murid membawa jasad manusia, yang ternyata itu adalah Si. Ia meninggal karena mencoba pergi dari Biro Keamanan dan diserang Auhen, Ratu Siluman Daratan. Mereka berdua pun sangat terkejut melihatnya dan membuat Liu merasa takut untuk keluar. Luli berjanji akan menjaganya apapun yang terjadi. Singkat cerita, mereka berdua memasuki hutan spiritual. Saat melakukan perjalanan, tiba-tiba Liu teringat akan mimpinya yang pernah bertemu dengan seorang peri, dan tiba-tiba jidatnya mengeluarkan sebuah simbol. Ia pun tiba-tiba diserang oleh burung api yang membuatnya langsung sadar dari pengaruh ilusi di hutan tersebut. Luli yang melihat bulu dari burung tersebut langsung menyadari burung tadi merupakan api spiritual yang harus mereka tangkap. Lantas mereka pun langsung mengejarnya. Sementara itu, Wu Yang menonton mereka berdua dari bola besar di sana. Ia berkata di saat dulu, Du Ming hanya mampu bertahan selama 15 menit saja. Sementara Luli dan Liu sudah hampir 1 jam dan mampu bertahan. Ia percaya mereka berdua akan berhasil. Liu mencoba mendekati burung api tersebut. Dan lagi-lagi tanpa ia sadar, simbol di jidatnya kembali keluar. Burung api meresponnya dan terjadilah ledakan yang sangat besar. Burung itu pun berubah menjadi api spiritual. Namun Liu tidak mampu memegangnya karena panas. Luli segera mengambilnya. Sementara Wu Yang segera berangkat menyusul mereka berdua dan menjadi sangat senang karena telah berhasil mendapatkan api spiritual itu. Saat di perjalanan kembali pulang, Liu melihat Luli seperti menahan sakit. Saat dilihat ternyata tangannya hangus terbakar akibat memegang api spiritual. Liu mencoba mengambilnya, namun justru energi spiritual mereka berdua saling berlawanan. Luli segera menolaknya, dan seketika api spiritual meledak yang menyebabkan ia terluka dan pingsan di tempat. Wu Yang segera datang ke sana untuk mengamankan api spiritual. Liu sangat bersedih dan merasa bersalah karena gara-gara dirinya kini Luli terluka parah. Wu Yang mencoba mengecek tubuh Luli dan menyadari pembuluh darahnya sudah pecah. Ia mungkin bisa menyembuhkannya menggunakan energi miliknya. Namun hal tersebut mengakibatkan 80% energinya akan habis dan ia tidak akan bisa mencari rumput kaisar. Liu mengatakan biarkan saja dirinya yang pergi mencari rumput kaisar tersebut. Ia akan melakukan apapun asalkan Wu Yang menyembuhkan Luli. Singkat cerita, Luli dibawa kembali dan disembuhkan oleh Wu Yang.
Sementara Liu melanjutkan perjalanannya mencari rumput kaisar menggunakan api spiritual yang ia masukkan ke dalam liontin sebagai penerang jalan. Lalu ia pun bernyanyi sesuai perintah dari Wu Yang. Dengan begitu, ia akan menemukan pintu masuk. Dan seketika, Liu berteleportasi ke wilayah kolam bulan, sesuai arahan dari api spiritual. Dari kejauhan, terdapat Raja Siluman Air yang bernama Hena, penghuni kolam bulan, yang melihat Liu sedang berjalan di sana. Lalu, Hena mengubah bentuknya menjadi seekor ikan. Liu yang melihat itu merasa kasihan dan memasukkannya ke dalam kantong air miliknya. Sementara di tempat lain, Bai Feng sedang merawat luka Luli. Ia pun teringat di saat mereka masih kecil, dikala itu dirinya sedang terluka. Luli selalu datang membantunya dan berjanji akan melindunginya agar tidak terluka lagi. Saat ini ia pun ingin balas budi dan memberikan obat kepada Luli agar ia cepat sembuh. Lalu setelah itu, di luar, Liu ingin menemuinya untuk mengetahui apakah ia baik-baik saja atau tidak. Luli segera keluar untuk bertemu. Melihatnya di sana, Liu begitu sangat senang, tanpa menceritakan kalau ia mendapatkan tugas dari Wu Yang untuk mencari rumput kaisar. Ia pun lalu hendak pergi, namun sesaat Luli memberikan sebuah batu suara yang dapat merekam suara apapun. Dari kejauhan, Bai Feng melihat kedekatan mereka berdua. Ini. 这是什么呀？ 这个是 Singkatnya, Liu kembali ke hutan spiritual. Ia pun berjalan sesuai arahan dari pemimpin Biro Keamanan. Apabila ia menemukan batu bulan, maka ia harus meneteskan sedikit darahnya. Saat sedang mencari, batu bulan berhasil ia temukan dan segera melakukannya. Siapa sangka rumput kaisar langsung keluar dari batu tersebut. Liu segera mengambilnya untuk dibawa pulang. Sementara itu, Wang Ji sedang merawat luka Luli. Sesaat ia tak sengaja kelepasan bicara dan berkata kalau Liu saat ini sedang menjalankan tugas untuk mencari rumput kaisar. Menggunakan rumput kaisar barulah bisa mengeluarkan pedang bulan. Tentu saja Luli sangat terkejut karena tugas itu sangatlah berbahaya. Dalam kondisi masih terluka, ia pun bergegas pergi menyusul. Dan benar saja, di saat perjalanan pulang, Liu dihadang oleh Auhen yang ingin mengambil jiwa spiritual Yin di tubuhnya. Lantas ia pun diserang hingga terlempar ke sungai. Liu yang pingsan berhasil diselamatkan oleh Hena, sang raja siluman klan air. Pertarungan pun terjadi antara Hena, raja siluman air, melawan Auhen, ratu siluman daratan. Terlihat jelas Auhen kalah melawannya dan memilih kabur dari sana. Setelah Liu sadar, Hena segera mengambil rumput kaisar sambil menghilangkan ingatan milik Liu mengenai pertemuan itu. Sebelum mengambilnya, Hena meminta maaf karena ia sangat membutuhkan rumput kaisar tersebut. Di saat Liu tersadar, ia pun merasa bingung kenapa rumput kaisar tiba-tiba menghilang dari tangannya. Tak lama kemudian, Luli datang ke sana untuk menyusul.
Terlihat Liu sangat bersedih karena gagal membawa kembali rumput kaisar yang telah diambil oleh siluman berbaju putih. Namun ia tidak bisa mengingat wajahnya. Luli mencoba menenangkannya dan berjanji akan membantunya untuk mendapatkan kembali rumput kaisar. Sementara itu, Hena menggunakan rumput kaisar untuk menyembuhkan penyakit adiknya yang bernama Afu. Setelah memasukkan ke tubuh Afu, Hena langsung pergi dari sana dan kembali menyegel tempat itu. Afu dilarang untuk keluar sebelum penyakitnya telah sembuh total. Keesokan harinya, Liu bersama Luli melaporkan kalau rumput kaisar telah dicuri oleh siluman berbaju putih, penunggu Danau Bulan. Namun Liu tidak bisa mengingat wajahnya. Di saat itu juga, Liu bercerita dirinya diserang Aohen. Mendengarkan ceritanya, Bai Feng bersama Duming justru kompak menyudutkan Liu dengan menuduhnya telah bekerja sama dengan siluman dan berpura-pura kehilangan rumput kaisar. Kalau memang dicuri, kenapa Liu bisa kembali dengan selamat? Hal tersebut menjadi perdebatan oleh semua murid yang berada di sana. Melihat situasi menyudutkan Liu, seketika Luli langsung angkat bicara. Ia pun berkata akan mengambil alih tugas tersebut. Ia berjanji akan mendapatkan rumput kaisar bagaimanapun caranya. Apabila ia gagal, ia siap menerima hukuman. Wu Yang sebagai ketua biro keamanan memberikan ia kesempatan untuk melakukan tugas tersebut. Saat keluar dari aula, Liu mencoba mengingat wajah siluman berbaju putih waktu itu, namun tetap saja tidak bisa. Sesaat ia mengingat sebuah seruling yang digunakan oleh siluman kemarin. Ia pun menggambar di tangan Luli. Setelah mendapatkan sedikit informasi, Luli segera pergi menemui gurunya. Sesuai cerita Luli, sang guru menggambar di sebuah kertas. Terkuak sudah kalau yang mencurinya adalah Raja Siluman Klan Air. Hingga di malam harinya, Luli memasuki wilayah Danau Bulan dan menyamar menggunakan topeng. Hena yang melihat kehadiran orang asing segera menyerang. Namun serangannya itu dengan mudah ditepis oleh Luli. Setelah mengetahui identitas Hena, Luli segera pergi dari sana. Sontak hal tersebut membuat Hena terkejut. Siapa pria yang datang barusan? Karena energi spiritualnya sangatlah hebat, bahkan melewatinya. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Duming dengan sengaja melepaskan satu ekor siluman yang telah ia kendalikan dengan maksud untuk mencelakai Luli supaya gagal mendapatkan rumput kaisar. Ia melakukan itu karena masih menyimpan dendam akibat dikalahkan oleh Luli waktu itu. Sementara di tempat lain, si gendut bersama Su ikut membantu Luli untuk mencari tanaman rumput kaisar karena mereka saat ini telah menjadi sahabat. Dan tak lama kemudian, siluman yang dilepaskan oleh Duming menyerang si gendut dan juga Su. Luli dan Liu bersama-sama menyegel siluman itu. Siluman itu memang berhasil disegel, namun ia mampu melepaskannya dan menyerang Liu. Untung saja Luli berhasil melindunginya, yang membuat mereka berdua terpental. Hena yang berada di kantong air milik Liu segera keluar untuk melihat keadaan, sedangkan siluman itu berhasil menculik si gendut. Di saat si gendut hendak dibunuh, Hena datang ke sana untuk menghentikannya.
Siluman itu justru memohon pertolongan. Ia sebenarnya tidak ingin membunuh manusia, namun tubuhnya saat ini terkena mantra sihir kendali. Hena segera melepaskan mantra sihir tersebut dan menyuruhnya untuk pergi. Tak lama kemudian, mereka pun datang. Melihat keberadaannya di sana, Luli bersama Liu hendak menyerangnya. Saat dilihat, Luli sadar ia adalah Raja Siluman Klan Air. Hena berkata kalau ia merupakan siluman ikan yang waktu itu diselamatkan oleh Liu. 是你的妖啊！我的妖啊！